Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Riparsa English. Pada video kali ini kita akan membahas perbedaan ataupun persamaan dari kata wait dan await. Nah, untuk kata pertama await itu artinya menunggu ataupun menanti, sama dengan kata wait ya, artinya sama. Await ini dipakai hanya dalam percakapan dan penulisan yang sangat formal. Ya, ini digunakan pada keadaan ataupun suatu peristiwa yang ofisial, ya, formal. Kata await tidak boleh berdiri sendiri, artinya wajib diikuti oleh suatu objek ataupun suatu peristiwa atau kegiatan. Nah, penggunaan await ini jarang digunakan dikarenakan posisinya yang sangat formal dan sangat ofisial. Umumnya orang menggunakan kata wait. Tapi kita akan membahas bagaimana penggunaannya dalam kalimat. Nah, di sini await harus diikuti oleh objek. Nah, di sini ada keterangan wajib diikuti oleh suatu objek ataupun suatu peristiwa ataupun kegiatan. Di sini saya sudah memberikan satu contoh kalimat await yang diikuti oleh objek. Misalnya, he is awaiting orders from his boss. Dia menunggu perintah dari bosnya. Ya, ini setelah awaiting harus ada objek. Awaiting tidak boleh berdiri sendiri, harus diikuti oleh objek ya. Ini orders adalah objek. Noun. Oke. Kemudian await juga bisa diikuti oleh sebuah event ataupun peristiwa ya, ataupun kegiatan. Misalnya, people are awaiting the arrival of the president. Ya. Orang-orang lagi menunggu kedatangan dari presiden. Nah, ini adalah awaitingnya diikuti oleh peristiwa. Ini adalah peristiwa ataupun kegiatan kedatangan presiden. Ya, ini awaiting tidak boleh berdiri sendiri, harus diikuti oleh objek ataupun peristiwa ataupun kegiatan. Nah, kalau kita lihat kalimat di sini adalah kalimatnya sangat formal. Misalnya kita berhubungan atau melakukan percakapan di kantor dengan bos kita menggunakan kata awaiting. Misalnya dalam percakapan email ya, itu lebih sopan. Ataupun ini sangat ofisial seperti kedatangan presiden ataupun kedatangan direktur. Ataupun misalnya contohnya he is awaiting the president's speech. Dia menunggu pidato presiden misalnya. Itu sangat ofisial. Jadi diingat saja penggunaan await sangat formal dan sangat ofisial. Nah, sekarang mari kita lihat penggunaan kata wait. Wait artinya sama dengan await. Persis sama, artinya menunggu ataupun menanti. Nah, wait itu dipakai dalam percakapan maupun penulisan baik formal maupun non formal ya. Bisa digunakan di situasi kedua-duanya. Nah, dia tidak wajib diikuti oleh objek ataupun suatu peristiwa ataupun kegiatan. Dia tidak wajib. Boleh ada, boleh tidak. Nah, kalau di await itu wajib, harus ada. Nah, contohnya di sini dia tidak wajib diikuti oleh objek. Misalnya dia berdiri sendiri, I wait. Saya menunggu. Tidak perlu kita jelaskan di sini menunggu apa. Itu boleh. Nah, kalau I await nggak boleh karena await dia harus diikuti oleh objek. Nah, kalau di sini dia berdiri sendiri boleh ya. I will wait. Saya akan menunggu. I am still waiting. Saya masih sedang menunggu. You wait. Please wait. Ya, jadi ini dia berdiri sendiri boleh wait ya. Tidak perlu diikuti oleh objek ataupun peristiwa. Nah, bila diikuti oleh objek, dia boleh juga diikuti oleh objek ataupun peristiwa, maka harus memakai
kata depan for. Wait for. Ya, jadi tidak boleh langsung I wait you. Tidak boleh, dia harus memakai for. Misal sini I wait for you. Jadi harus menggunakan kata for. Ya. Tidak boleh langsung I wait you. Dia harus memakai kata depan preposisi for. Nah, di sini bisa juga I await you. Boleh menggunakan kata await di sini karena udah ada objeknya di sini. Ya. Di kalimat kedua, he is waiting for me. Dia menunggu saya. Ya, harus memakai kata for. Ya. Tidak boleh langsung he is waiting me. Dia menunggu saya. Dia harus memakai kata for. Kata depan for. Bisa juga diganti kalau kita mau memakai awaiting. Tapi ini tidak formal, tapi masih bisa digunakan awaiting. He is awaiting me, tidak perlu for. Kalau memakai awaiting, kita tidak memakai for. Kalau memakai wait atau waiting, dia memakai for. Nah, contoh selanjutnya, misalnya di sini, she is waiting for a train. Dia menunggu sebuah kereta api. Ya, jadi ingat. Wait boleh berdiri sendiri tanpa objek. Kalaupun dia diikuti oleh objek ataupun peristiwa, dia harus memakai for. Ya, sini for. Ini adalah objeknya atau noun. Oke ya. Nah, perlu diingat catatan bahwa await sama dengan wait for. Jadi ini bisa diganti wait for dengan await. Ya, tapi jarang digunakan karena ini tidak formal ataupun tidak official. Jarang orang memakai await. Tapi bisa, ya. Nah, diingat bahwa await tidak boleh diikuti oleh for. Hanya wait saja yang boleh diikuti oleh for. Oke. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.